Halo semuanya, kembali lagi di Super Uki Channel. Melanjutkan video unboxing Robores yang sebelumnya. Sekarang gua mau share penampakan si DevBot 2.0 yang udah selesai dirakit dan gua build dengan setup GT Advance. Tapi sebelum itu gua mau jelasin sedikit tentang apa itu GT Advance. Jadi gue cerita dulu nih. Awalnya beberapa minggu yang lalu, tepatnya akhir tahun 2023, di feeds YouTube gue itu muncul video balapan Min 4WD yang semua mobilnya pakai body real car. Mirip-mirip sama Demperos GT, tapi itu channel orang Jepang. Terus karena penasaran apakah Demperos GT udah mendunia, akhirnya gue coba tonton dan seru juga balapannya. Mungkin karena bodinya pakai real car, jadi kelihatan lebih seru. Tapi kalau diperhatiin, mobilnya pakai mesh damper. Dan yang uniknya lagi, semuanya hanya menggunakan roller plastik, tapi tetap bisa ngebut gitu. Dan ternyata namanya GT Advance. Terus gue coba cari regulasinya dan ketemulah official accountnya di X, di Twitter. Ada regulasinya di situ. Kita lihat regulasinya. Gue jelasin sedikit. Ini setelah ditranslate ke bahasa Inggris. GT Advance, GT-nya itu mengacu kepada penggunaan bodi Tamiya Min 4WD yang menyerupai mobil asli. Dan Advance-nya itu diambil dari Neo Vanquish Advance Pack. Advance Pack. Jadi kelas ini dibuat dengan menggabungkan dua konsep itu, GT dan Advance. Sederhananya kalau kalian udah punya kit Neo Vanquish Advance Pack, tinggal ganti bodinya pakai bodi real car dan udah jadi GT Advance. Rulesnya tetap mengikuti regulasi umum Tamiya Min 4WD, tapi ada beberapa tambahan. Prinsipnya adalah unprocessed, tidak ada proses apapun. Jadi grade up parts yang digunakan itu semuanya plug and play. Tapi ada beberapa item yang diperbolehkan diproses. Yang pertama, modifikasi bodi diperbolehkan dipotong. Misalkan crossbody dari MA ke FMA. Itu kan perlu disesuaikan lagi tuh. Bagian depannya yang mentok dinamo itu boleh dipotong, dilubangin supaya bodinya fit, terpasang dengan baik di FMA. Itu boleh. Terus kalau ada bagian bodi yang mentok ke chassis, itu juga boleh dipotong. Boleh juga dilubangin bagian atasnya, bagian atas bodinya supaya bisa dipasangkan figure racer. Animal racer kayak si Lupin, Cat Racer, Dog Racer, dan lain-lain. Itu boleh. Terus FRP boleh dilubangin, dibikin lubang countersunk biar bisa pakai flathead screw. Terus, nah ini gue kurang paham nih. Processing of existing screw holes. Kayaknya sih lubang yang ada di chassis itu boleh diproses. Misalkan kalau mau pakai cap screw di chassis, tapi karena cap screw ada bagian yang nggak ada threadednya, yang nggak ada alurnya, dan itu diameternya lebih besar dari lubang chassis. Nah, si lubang chassis itu diperbolehkan diperbesar untuk mempermudah pemasangan dan pelepasan skrunya. Terus velg boleh ditembus supaya rodanya nggak gampang terlepas. Terus pemrosesan pinion gear dan propeller shaft juga diperbolehkan sebatas mencegah gearnya loss atau supaya si gearnya itu tidak mudah dol, tidak mudah lepas. Kayak biasanya di ujung shaft dinamo tuh ujungnya dikasarin sedikit sebelum dipasang pinion gear biar nggak gampang lepas pinion gearnya. Nah itu boleh. Terus yang tidak diperbolehkan adalah yang pertama modifikasi gimmick kayak pakai anchor, hanging damper itu nggak boleh. Terus brake sponge yang dipanasin, dibentuk gitu itu nggak boleh. Hanya diperbolehkan menggunakan bodi berbahan dasar plastik. Untuk polikarbonat ini tidak disebutkan di regulasinya. Terus bodi harus terkunci di depan dan di belakang pakai body catch. Tidak boleh menggunakan plat high grade carbon,
hanya diperbolehkan menggunakan plat berbahan dasar FRP. Tidak boleh menggunakan ball bearing di roller maupun di rodanya. Roller maksimal 8 atau 4 pasang dan hanya diperbolehkan menggunakan roller plastik. Tapi tidak boleh yang ada rubber ringnya. Terakhir, untuk dinamo yang diperbolehkan adalah dinamo standar FA130, Tune series kayak Reptune 2, Atomic Tune 2, atau Tortune 2, dan maksimal menggunakan light dash, baik single maupun double shaft, menyesuaikan dengan chassis yang digunakan. Kemudian untuk bodi apa saja yang boleh digunakan, ini daftarnya. Silahkan di pause atau di screenshot kalau mau dibaca satu-satu. Ini juga, nah ini boleh menggunakan bodi dari mobil radio kontrol Mini 4WD. Cuma gue nggak tahu bentuk RC Mini 4WD itu seperti apa dan bagaimana bodinya kalau dipasang ke Tamiya Mini 4WD. Terus dari Wild Series juga boleh, tapi setahu gue dari Wild Series itu cuma bisa ke chassis AR ya, pakai body adapter tuh. Mirip-mirip sama Damperless GT, tapi kalau Damperless GT itu lebih expert lagi karena boleh pakai ball bearing di roller maupun di rodanya. Terus dinamonya juga boleh di atas slide dash dan tanpa mesh damper pula. Dan emang GT Advance ini dengan setup yang sederhana dan ramah di kantong, ini ditujukan untuk yang baru mulai Mini 4WD. Kalau dari bio official account-nya itu supaya bisa ikutan serunya balapan Mini 4WD sebagai sebuah hobi tanpa terlalu memikirkan menang atau kalah. Itu dia sedikit perkenalan tentang GT Advance. Gimana penampakan si Robores GT Advance? Ini dia. Simple banget, setelah dirakit gue cuma menambahkan beberapa parts aja. Kita coba buka dulu bodinya. Mulai dari depan dulu. Untuk roller depan, roller C-nya gue menggunakan FRP Super X yang front. Kemudian rollernya menggunakan double roller low friction plastik double roller berukuran 19 mm. Terus underguard depannya pakai low friction underguard yang plastik juga. Side mesh dampernya gue pakai side mesh damper set untuk MA chassis. Pemasangannya gue pakein spacer berukuran 1,5 mm. Terus di bagian belakang roller C-nya gue pakai FRP Fully Cold dan rollernya pakai dua pasang roller plastik berukuran 8 mm. Nah ini bisa didapatkan dari FRP Side Extension. Ini penasaran aja sih gue dengan setup seperti ini, setup yang agak menjorok ke belakang, roller belakangnya. Katanya sih bikin lompatan mobilnya jadi lebih lurus ketika melewati dragon back setelah belokan. Karena biasanya mobil gue tuh kebanyakan gue bikin dengan roller base yang pendek gitu, karena ngejar cornering speed. Kali ini gue mau coba roller base yang agak jauh ke belakang. Kita lihat aja nanti akan seperti apa efeknya di track. Terus brake plate belakang pakai FRP dan underguardnya pakai FRP stick yang panjang yang bisa sampai roller 13. Karena kalau pakai yang biasa yang pendek yang hanya bisa sampai roller 19 ini masih ada celah
si ini bisa nyangkut di dinding trek. Dia masih bisa masuk kayak gini nih kalau ditarik. Tuh. Terus bannya bawaan kitnya soft. Ini gue tetap pakai yang soft tapi gue pakai yang offset. Gue mau coba aja. Kalau aman ya tetap gue pakai softnya. Kalau enggak ya rencananya sih gue ganti ke super hard. Tuh. Untuk mesh dampernya sementara hanya dua ini aja di samping, kiri dan kanan, depan dan belakangnya nggak ada. Nanti disesuaikan aja kalau di tes run. Dan terakhir dinamo gue mau coba pakai Tortune 2 dulu. Tortune 2 Pro. Itu dia dari si Roborace Devbot 2.0 GT Advance. Untuk tes runnya akan gue buatkan di video terpisah. Iya. Segitu aja kali ini. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sampai berjumpa di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.